Dan pas aku mau jadi hamba Tuhan itu bukan keinginan. Jadi keputusan apa yang abang ambil ketika semua udah mulai perubahan ada dan terus ngambil keputusan jadi sekolah hamba Tuhan? Aku dulu mengambil keputusan mau ikut Tuhan karena kayak yang aku bilang tadi, aku mengenal Tuhan. Setelah aku mengenal Tuhan, maksudnya pribadinya Tuhan itu begitu baiknya, begitu banyak hal-hal yang telah aku buat dulu. Aku terikat dengan pernah jatuh dalam hubungan seks, juga minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Aku dibebaskan Tuhan. Di situ aku mengambil komitmen bahwasanya memang mengikut Tuhan yang paling baik. Dan di situ Tuhan nyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Seperti juga firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah pada dunia sehingga Dia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang percaya tidak lagi binasa. Jadi di situ aku mengambil komitmen bahwasanya memang nggak ada kehidupan yang lebih baik daripada mengikut Tuhan. Jadi dari situ hari demi hari aku juga selalu mencoba membangun diri sendiri, membangun pergaulan juga, ya kepada yang tadi hidup bergaul sama orang-orang yang sembarangan, aku udah mulai beralih kepada bergaul sama orang-orang yang suka pelayanan, begitu sih. Dan pas aku mau jadi hamba Tuhan itu bukan keinginan. Jadi awalnya ceritanya begini. Tunggu, kan kalau orang mau ngambil yang namanya hamba Tuhan ini kan ada yang namanya seperti panggilan. Ya. Kan orang kita tahu dia jadi hamba Tuhan tuh ada panggilan, gitu kan? Ada panggilan. Di balik ada panggilan ada kerinduan. Nah, balik kerinduan itu aku ingin nanti setelah aku jadi melayani Tuhan, aku ingin hamba Tuhan karena aku melihat banyak jiwa-jiwa yang ingin kumenangkan. Kan seperti itu. Itulah biasanya orang memiliki visi seperti itu. Kalau Bang Robert gimana? Kalau kita beralih kepada kesaksian-kesaksian yang lain mungkin seperti itu. Tapi kan Tuhan punya cara yang berbeda untuk setiap pribadi ya. Betul. Untuk menjadi seorang pelayan, aku nggak pernah kepikiran atau menjadi seorang hamba Tuhan untuk memberita Injil. Jangan sangat-sangat jauh lah dari pikiran saya. Nggak pernah ada niat sedikit pun. Tapi memang kalau Tuhan yang memanggil itu jalannya luar biasa. Pada saat itu aku sedang merantau di salah satu kota. Jadi di sana aku bekerja dan aku kan ada di tengah-tengah orang-orang yang suka melayani ya. Jadi pas saat itu kami beribadah, hamba Tuhan menyampaikan firman di depan bahwasanya Tuhan itu bisa memakai siapa saja dan gak ada yang mustahil. Keterbatasan kita bisa Tuhan pakai menjadi hal yang tidak terbatas. Awalnya saya mengeraskan hati dan gak mau karena saya merasa aku bukan hamba Tuhan, aku gak ngerasa dipanggil. Tapi minggu demi minggu memang pada masa itu, pada waktu itu adalah dimana apa namanya kalau dalam apa hari itu apa namanya aku lupa pula, panggilan hamba Tuhan lah, begitu cara ibadah aku yang mengikuti itu. Jadi di situ seakan-akan ada sesuatu kekuatan yang menyuruh saya maju. Karena pada saat itu ibadah untuk khusus ya, khusus orang-orang melayani. Jadi hamba Tuhan berkata di depan, engkau salah satu yang dipanggil Tuhan. Sebenarnya hamba Tuhan itu berkata seperti itu nggak nyebut nama, bisa aja kepada siapa saja. Dan memang pada malam itu banyak orang yang maju ke depan. Awalnya saya mengeraskan hati, betul-betul mengeraskan hati ya. Tapi di tempat saya duduk, seperti memang ada dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam, maju, kau dipanggil, maju. Saya menangis. Apa pikiran dan hati ini bertentangan, berlawanan? Enggak, aku bukan hamba Tuhan, enggak. Aku nggak mungkin dipakai Tuhan. Tetapi sampai saya buka mata, tadi saya berdoa gitu kan, dalam posisi berdoa, saya buka mata gitu kan. Tapi memang betul-betul seluruh badan saya lemas, gemetaran, sampai saya benar-benar nggak tahan. Jadi di situ
seperti ada dorongan yang menyuruh saya untuk maju ke depan. Jadi situ kami didoakan dan nggak sampai di situ. Ada cerita serunya begini, kami ada cerita seru nih. Makanya memang kalau bukan visi kita, betul. Memang keajaiban Tuhan itu luar biasa. Betul. Jadi saya mencoba mengikuti pendaftaran. Oh, pendaftaran. Dengan penuh pertanyaan yang begitu banyak dalam hati dan pemikiran saya. Saya ngapain ke sini gitu? Iya jujur, karena dalam posisi hari itu saya sedang bekerja, sudah bekerja. Saya mikir-mikir, ngapain saya ke sini? Ini kan perkuliahan hamba Tuhan. Iya, itu. Ngapain saya ke sini? Betul. Bahkan sepanjang jalan saya bawa kereta, saya masih bingung. Saya mau kemana? Betul bang. Jadi luar biasa. Saya sampai ke meja informasi, saya ditanya, selamat ya menjadi hamba Tuhan. Saya menjawabnya agak gimana gitu kan. Tapi oke aja, saya sambil senyum, saya salam. Jadi saya dikasih formulir buat ngisi nama. Dari situ saya pegang itu formulir dan masih berpikir-pikir. Bayangkan ada setengah jam saya duduk di tempat ngisi formulir itu. Saya mau ngapain ke sini gitu? Saya mau ngisi ini, mau ngapain? Gitu kan? Karena memang di kelas kami hari itu siapa yang masuk di situ emang mau melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Betul. Tapi memang rencana Tuhan itu nggak pernah dibatasi oleh apapun, nggak bisa dihalangi oleh siapapun terhadap hidup kita. Jadi karena saya sudah masuk di situ, akhirnya saya ikuti, saya isi formulir dan saya ikut pelajaran seperti itu. Luar biasa ya Bang Robert ya. Dan di sana abang tetap mengikuti panggilan Tuhan itu kan, ini namanya digerakkan Roh Kudus. Digerakkan Roh Kudus abang ke sana ini harus jadi hamba Tuhan ini. Aku mau pakai dia menjadi besar ini, seperti itu. Sehingga kuliahnya sudah selesai kan bang? Sudah, ngomongin Tuhan menempatkan kemarin. Sudah, dan sekarang sudah pelayanan di salah satu sidang Tuhan di Tapanuli Tengah. Luar biasa. Jadi luar biasa sih, aku pikir-pikir aduh. Karena kenapa aku ngerasa nggak layak untuk masuk jadi hamba Tuhan itu, aku kepikiran kepada masa lalunya aku, dimana keterbatasan dan hal-hal yang pernah aku lakukan itu aku merasa nggak layak. Tapi kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Keterbatasan kita bisa Tuhan pakai menjadi tidak terbatas. Jadi kalau ada orang menganggap masa lalunya itu begitu hancur, begitu suram dan tidak layak untuk kemanapun, ada satu pribadi yang melayakkan dia. Bisa melayakkan. Ada namanya pribadi Tuhan Yesus yang menerima dia, yang memulihkan dia, yang memakai hidupnya menjadi luar biasa. Dimanapun dia berada bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, dan suatu dan satu harapan Tuhan besar dalam kehidupannya. Luar biasa. Saya logika aja ya. Istri seorang raja itu pasti cakep, ya kan? Pasti cantik. Wah, luar biasa kali kan. Mungkin biasa-biasa aja ya. Nggak mungkin biasa-biasa aja. Di situ waktunya itu si Yusuf ini punya kuasa hak penuh di tempat itu, di kerajaan itu. Betul.